Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bro dan Sis, kelas 11 TBSM. Semoga kalian semua selalu dikaruniakan kesehatan dan kemudahan rezeki yang memberkahi ya. Amin. Oke Bro dan Sis, pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar tentang sistem pengaliran bahan bakar bensin konvensional. Tapi sebelum kita ke materi, biasa ya, kita yel-yel terlebih dahulu biar kita semangat. Oke ya. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, Smeksaka smart. Oke, kita lanjutkan di materi sistem pengaliran bahan bakar bensin konvensional ya. Sebelum kita lanjut, kita pahami bersama dulu arti konvensional. Nah, konvensional itu artinya adalah sederhana atau belum menggunakan teknologi apapun. Nah, sistem bahan bakar bensin konvensional atau biasanya disebut dengan sistem bahan bakar karburator atau konvensional. Berbeda dengan sistem bahan bakar injeksi. Kalau konvensional berarti belum menggunakan teknologi apapun, tapi kalau injeksi sudah menggunakan teknologi kontrol elektronika. Oke, kita ke materi pada sistem pengaliran bahan bakar bensin konvensional ya. Untuk definisi dan beberapa komponen nanti bisa Bro dan Sis catat di buku catatan ya. Nah, untuk pengertiannya sendiri itu, nah, sistem bahan bakar adalah sebuah rangkaian komponen yang bekerja saling berkaitan dengan tujuan untuk menyuplai pasokan bahan bakar dan udara yang dibutuhkan untuk pembakaran dalam kuantitas dan kualitas sesuai dengan kebutuhan mesin. Itu untuk definisi sistem bahan bakar. Next. Nah, secara sederhana untuk sistem bahan bakar bensin atau karburator bensin ya, ini sistem bahan bakar gambarnya seperti ini ya. Ini ada beberapa komponen, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Untuk selanjutnya, fungsi sistem bahan bakar bensin itu sendiri saya rangkum menjadi 4 fungsi ya. Yang pertama, sebagai penyuplai bahan bakar. Yang kedua, untuk membersihkan bahan bakar dari kotoran. Yang ketiga, mengubah bahan bakar dalam bentuk cair menjadi gas atau kabutan gas. Yang keempat, mengatur suplai bahan bakar sesuai dengan kebutuhan mesin. Jadi fungsi sistem bahan bakar itu ada 4 itu, tolong bisa dipahami, kemudian bisa dikembangkan menjadi beberapa teknologi nantinya ya. Oke, kita next ya. Setelah kita ke definisi, kita akan ke komponen sistem bahan bakar ya, Bro dan Sis. Nah, untuk komponen sistem bahan bakar bensin konvensional ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 komponen, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah tangki. Tangki bahan bakar atau full tank bentuknya seperti ini. Nah, ada yang di sepeda motor sport atau bebek ataupun matic itu bentuknya ya cukup berbeda secara konstruksi. Untuk fungsinya, tangki bahan bakar atau fuel tank berfungsi untuk menyimpan atau menampung bensin. Tangki bensin dilengkapi dengan saluran udara yang terdapat pada tutup tangki. Tangki bahan bakar juga dilengkapi dengan pelampung yang digunakan sebagai alat ukur volume bahan bakar atau volume bensin tersebut. Nah, di sini ada pelampung, kemudian di sini ada soketnya ya, dan di sini nanti ada sistem yang untuk mengetahui bensin itu full atau low seperti itu.
Next, kita ke selang bahan bakar. Selang bahan bakar atau fuel pipe biasanya berbentuk sangat lentur dan fleksibel ya. Selang bahan bakar ini berfungsi sebagai tempat penyaluran perpindahan bahan bakar dari tangki ke karburator atau dari beberapa komponen sistem bahan bakar konvensional ini. Intinya ini untuk sebagai tempat aliran bahan bakar, biasanya dari tangki menuju ke saringan atau dari saringan ke karburator dan seterusnya. Next, ada saringan bensin atau fuel filter. Nah, ini bentuknya secara fisik luar itu bentuknya atom plastik, kemudian di dalamnya ada semacam filter yang terbuat dari, ada yang kertas, ada yang kemudian spons atau gabus ya. Nah, filter ini berfungsi untuk menyaring bahan bakar dari kemungkinan-kemungkinan adanya kotoran yang akan mengalir ke karburator. Jadi sebelum mengalir ke karburator, disaring terdahulu supaya jernih dan tidak ada kotoran. Karena nanti kalau ada kotoran akan menyebabkan motor itu mungkin satu berbet, kemudian motor tidak nyala karena tersumbat. Oke, bro dan sis, kita lanjutkan di bagian kran. Nah, ada kran bensin atau fuel taps. Nah, itu bentuknya bervariasi. Ada yang cukup simple, bahkan ada yang ada bagiannya seperti nanti mungkin ada on, ada off, ada rest dan sebagainya. Untuk keran bensin itu sendiri berfungsi untuk membuka dan menutup lubang keluaran bensin dari tangki bensin menuju karburator. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini bro dan sis yang tadi saya bilang ya, ada beberapa konstruksi di keran ya. Di keran itu kalau di motor yang mungkin keluaran dulu itu ada beberapa konstruksi yang menunjukkan indikator. Misalkan ada posisi rest. Nah, ini indikator posisi rest, ada posisi off, kemudian posisi on. Nah, kita lihat untuk posisi rest. Nah, posisi rest ini berfungsi untuk membuka aliran bahan bakar cadangan ketika bensin habis. Jadi kalau mungkin di motor sport itu ada tangki cadangan, ya ada reservoir. Nah, untuk kerannya sendiri ya itu tadi berfungsi untuk membuka aliran bensin cadangan ketika bensin habis. Kita lanjutkan di posisi off ya. Untuk di posisi off, nah ini biasa ya untuk menghentikan aliran bensin dari tangki ya. Jadi di off total, bensin tidak mengalir ke karburator. Kita lanjutkan di posisi on ya. Nah, ketika di posisi on itu ya fungsinya keran adalah untuk mengalirkan bensin dari tangki bensin ke karburator. Oke, bro dan sis, kita lanjutkan ke saringan udara. Nah, untuk saringan udara, ini bentuknya seperti ini. Ada yang terbuat dari spons, ada juga yang terbuat dari tatanan kertas atau padanan kertas ya. Saringan udara atau air filter berfungsi untuk memisahkan kotoran dari udara sehingga udara yang masuk ke karburator dan ruang bakar benar-benar bersih atau higienis. Jadi digunakan saringan udara ini supaya benar-benar udara dan bahan bakar ketika sudah masuk di karburator kemudian dilanjutkan nanti ke ruang bakar itu benar-benar steril. Nah, artinya tidak ada campuran-campuran yang lain. Kita lanjutkan ke komponen yang paling penting dalam sebuah sistem bahan bakar konvensional, yaitu ada karburator. Nah, karburator unitnya seperti ini. Nah, banyak sekali jenis-jenis karburator dan pengembangannya ya. Nah, untuk karburator itu sendiri berfungsi untuk mencampurkan udara dan bahan bakar atau bensin ya, sehingga menjadi
gas dan untuk mengatur pemasukan gas ke dalam silinder atau ruang bakar. Jadi ketika sebuah sepeda motor tanpa karburator, dia nanti tidak akan hidup secara normal. Nah, fungsi karburator itu tadi sudah kita sampaikan. Nah, tentunya di dalam unit karburator ini ada beberapa komponen karburator dan cara kerjanya ya. Nah, tapi untuk cara kerjanya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya karena untuk cara kerja dan komponen karburator itu benar-benar harus kita paham betul. Nah, karena agak sedikit panjang, maka dari itu untuk pertemuan kali ini saya cukupkan di komponen-komponen sistem bahan bakar bensin konvensional. Oke ya, bro dan sis, tetap semangat selalu dan jangan lupa bersyukur dan tetap patuhi protokoler kesehatan ya. Saya ingatkan kembali, tolong kalian semua untuk selalu mengisi daftar hadir di Smart Learning dan saling berdiskusi di Smart Learning ataupun WhatsApp group. Oke ya. Nanti kalau ada beberapa hal yang kita diskusikan, tolong di grup WhatsApp atau Smart Learning. Untuk itu, mohon maaf apabila ada beberapa kekeliruan dan tolong diingatkan terus supaya saya dalam memberikan materi selalu sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Tetap semangat ya. Salam tangible dan sukses. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.